Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tajwid TV. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita akan mengurai hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam mushaf Al-Quran. Kali ini kita akan masuk ke surah berikutnya, yakni surah At-Takatsur. Seperti biasa, sebelum kita mengurai hukum bacaan yang terdapat di dalam surah At-Takatsur, kita akan membaca terlebih dahulu dari ayat pertama hingga akhir surah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai mengurai hukum bacaan yang terdapat di dalam surah At-Takatsur. Kita mulai dari ayat pertama. Alhaakumut takatsur. Alha, huruf hamzah di sini merupakan hamzah qat'i. Hamzah qat'i bukan hamzah wasal. Hamzah qat'i itu adalah hamzah ketika berada di awal dibaca, di pertengahan juga dibaca. Contoh, berada di pertengahan, maka hamzahnya diaktifkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Tidak boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ilhaakumut takatsur. Tidak boleh. Kenapa? Karena hamzah di situ bukan hamzah wasal, melainkan hamzah qat'i. Waqaf maupun wasal tetap diaktifkan atau tetap dibaca. Kemudian huruf berikutnya yaitu huruf lam sukun. Lam sukun apabila terdapat pada fiil dan bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali lam dan ra, maka harus dibaca izhar secara mutlak. Harus dibaca jelas secara mutlak. Sebagaimana Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri beliau menyebutkan di dalam kitabnya yang berjudul Tuhfatul Atfal. Beliau menjelaskan wa azhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Dan jelaskanlah huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf hijaiyah. Wa azhiranna lama fi'lin mutlaqa. Dan jelaskanlah huruf lam yang terdapat pada fi'il secara mutlak jika bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf lam dan ra. Jadi apabila ada lam sukun pada fiil bertemu dengan huruf ha, maka dibaca jelas. Alhaakumut takatsur. Alha
Alha hanya dibaca panjang 2 harakat karena dihukumi mad tabi'i. Kumuttaka hamzah wasal. Hamzah wasal berada di tengah kata maka tidak dibaca. Kumuttakasur. Di situ terdapat lam sukun yang berada pada huruf atau al atau biasa disebut lam ta'rif atau alif lam. Jika alif lam bertemu dengan huruf ta ini termasuk bagian dari huruf syamsiyah, maka harus diidghamkan. Idgham artinya memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua sehingga huruf yang pertama melebur tidak dibaca. Yang langsung dibaca adalah huruf yang kedua. Alhaakumut takasur. Kumut takasur. Kaf dipanjangkan 2 harakat karena ada alif sebelumnya fathah. Sur, ra-nya ditebalkan. Kenapa? Ketika ada ra sukun karena waqaf didahului oleh dhammah maka harus dibaca tafkhim, tebal. Alhaakumut takasur. Tidak boleh dibaca takasur. Ra-nya harus dibaca tebal, tidak boleh ditipiskan. Kenapa? Karena sebelum ra ada harakat dhammah. Hatta zurtumul maqabir. Hatta tak bertasydid ditahan 1 harakat. Kemudian dipanjangkan 2 harakat. Hatta setelah ditahan 1 harakat kemudian dilepas dan dipanjangkan 2 harakat karena dihukumi mad tabi'i. Zurtumul maqabir. Zur, ra sukun sebelumnya dhammah dibaca tebal, dihukumi tafkhim. Zurtumul lam sukun terdapat pada kosakata al atau alif lam atau lam ta'rif bertemu dengan huruf mim. Mim salah satu huruf dari qamariyah, maka harus dibaca dengan izhar. Jelas, lamnya harus dijelaskan. Hatta zurtumul maqabir. Maqabir. Qafnya dibaca 2 harakat karena ada alif sebelumnya fathah. Maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Ra-nya harus dibaca tipis, tidak boleh maqabir, tidak boleh dibaca tebal, harus dibaca tipis. Kenapa? Karena sebelum ra ada harakat kasrah, ra waqaf atau ra sukun karena diwaqafkan dan sebelumnya ada harakat kasrah, maka harus dibaca tipis. Disebut dengan tarqiq. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla, lam bertasydid ditahan 1 harakat. Kalla, la panjang 2 harakat. Kalla sawfa huruf lin waw sukun sebelumnya fathah disifati dengan sifat lin, tidak boleh dipanjangkan. Kenapa? Karena dibaca dalam keadaan wasal. Kalla sawfa ta'lamun. Sawfa huruf ain memiliki sifat bainiyah, pertengahan antara sifat rakhawah dan syiddah. Tidak terlalu dialirkan, juga tidak terlalu ditahan suaranya. Kalla sawfa ta'lamun. Ta'lamun. Munya dipanjangkan. Kenapa? Karena di situ terdapat huruf mad.
Huruf mad bertemu dengan huruf sukun karena diwaqafkan, maka harus dibaca atau boleh dibaca 2, 4 sampai 6 harakat. Dihukumi mad arid lis sukun. Mad artinya panjang, arid lis sukun berpaling terhadap sukun. Yang pada dasarnya huruf akhirnya berharokat, kemudian dipalingkan ke sukun karena diwaqafkan. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma mim bertasydid ditahan 2 harakat, dihukumi gunnah musyaddadah. Huruf gunnah ada 2, mim dan nun. Selain itu, jika terdapat tasydid di atasnya maka ditahan 1 harakat. Adapun huruf mim dan nun dalam keadaan bertasydid ditahan 2 harakat disertai dengan gunnah. Thumma kalla, kalla, lam bertasydid ditahan 1 harakat saja. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Sawfa huruf lin dan memiliki sifat lin. Waw sukun sebelumnya fathah. Ta'lamun. Mad arid lis sukun boleh dibaca 2, 4 sampai 6 harakat. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla, kalla mad tabi'i, law sifat lin, ta'lamu memiliki sifat bainiyah atau sifat tawassut. Kemudian nafasnya ditahan karena memiliki sifat jahar. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ilma lam sukun terdapat pada fiil, diizharkan apabila bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf lam dan ra. Ilmal yaqin, ilmal, tidak boleh dibaca ilmal. Kenapa? Karena di situ terdapat hamzah wasal. Hamzah wasal berada di tengah kata, tidak diucapkan. Kemudian selanjutnya huruf lam sukun. Lam sukun terdapat pada kosakata al atau lamut ta'rif atau biasa disebut dengan alif lam. Apabila bertemu dengan huruf ya, maka dibaca izhar, dijelaskan. Ilmal yaqin, dibaca panjang sampai 6 harakat, dihukumi mad arid lis sukun. Mad bertemu dengan huruf berharakat, diwaqafkan, disukunkan karena waqaf. La tarawunnal jahim. Nun bertasydid, la tarawun ditahan 2 harakat. Nal jahim, alif lam bertemu dengan jim, ya, lamnya dilafazkan atau diizharkan. Jahim, la tarawunnal jahim. Nal jahim, panjang sampai 6 harakat. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma ditahan 2 harakat, mim bertasydid, la tarawun ditahan 2 harakat, nun bertasydid, naha panjang 2 harakat karena dihukumi mad tabi'i. Ainal huruf lin dan sifat lin. Ainal yaqin, lam sukunnya dijelaskan karena bertemu dengan huruf ya. Ainal yaqin, dipanjangkan sampai 6 harakat.
mad arid lis-sukun. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Thumma ditahan, dua harakat disertai gunnah. Latus'alun, sin sukun bertemu dengan hamzah. Sin, perhatikan sifat sin. Yang pertama adalah sifat hams, nafasnya dialirkan, kemudian suaranya juga mengalir. Tsumma latus'alun, kemudian ditipiskan karena memiliki sifat istifal. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Latus'alun, nun bertasydid, dipanjangkan dua harakat atau ditahan dua harakat disertai dengan gunnah. Yawma idzin 'anin, yawma idzin 'anin. Perhatikan tanwin bertemu dengan huruf ain dibaca izhar. Karena huruf ain ini merupakan salah satu huruf tenggorokan, maka tanwinnya dilafalkan atau dijelaskan. Yawma idzin 'anin na'im. Lam sukun terdapat pada kosakata al atau lam ta'rif bertemu dengan huruf nun, maka harus diidghamkan atau dibaca secara idgham. Idgham dimasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua sehingga huruf pertama hilang dan yang dibaca adalah huruf yang kedua, yakni huruf nun. Anin na'im dipanjangkan sampai 6 harakat karena dihukumi mad arid lis-sukun. Baik, itulah hukum bacaan atau hukum tajwid yang terdapat di dalam surah At-Takatsur. Sebelum kita akhiri, kita baca dulu bersama-sama ayat pertama sampai ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Itulah hukum tajwid dan bacaan di dalam surah At-Takatsur. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.